PlayStation 2 itu bukan cuma soal grafis atau nostalgia. Di konsol ini, horor benar-benar dibangun pelan tapi nancep. Mulai dari suara langkah, kamera yang statis, sampai suasana yang bikin gak nyaman sejak menit pertama. Banyak game PS2 yang gak perlu jumpscare berisik buat bikin jantung deg-degan karena tegangnya udah terasa dari cara gamenya ngeliatin kita. Di video ini, gue bakal ngebahas 10 game horor PS2 yang bikin deg-degan dari awal sampai tamat. Bukan cuma serem di satu atau dua bagian, tapi konsisten bikin was-was panjang permainan. Kalau kamu pernah main salah satunya, kemungkinan besar kamu masih inget rasa nggak nyaman dan ngerinya sampai sekarang. Di list nomor 1 ada Silent Hill 2. Silent Hill 2 adalah game survival horror psikologis yang dirilis pada tahun 2001 oleh Konami. Game ini pertama kali rilis di PlayStation 2, lalu menyusul ke Xbox dan PC dalam versi Enhanced Edition. Ceritanya ngikutin James Sunderland yang datang ke kota Silent Hill setelah menerima surat dari istrinya yang seharusnya sudah meninggal. Dari awal, game ini langsung ngajak kita masuk ke suasana kota berkabut yang sunyi dan bikin gak nyaman. Yang bikin Silent Hill 2 deg-degan dari awal sampai tamat itu bukan cuma monsternya, tapi atmosfernya dan tekanan mentalnya juga. Game ini jarang ngasih rasa aman, bahkan pas lagi jalan sendirian pun rasanya tetap was-was. Musuhnya bukan tipe yang asal lompat, tapi muncul dengan cara yang bikin pemain mikir dan merasa bersalah, takut, bahkan gak enak sendiri. Semakin lama kamu main game ini, ceritanya bakal makin berat dan makin personal. Banyak momen yang bikin berhenti sebentar cuma buat mencerna apa yang baru kejadian. Silent Hill 2 itu tipe horor yang gak selesai pas gamenya tamat, tapi kepikiran terus setelah gamenya tamat. Di list nomor 2 ada Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly adalah survival horror yang dirilis pada tahun 2003 untuk PlayStation 2, lalu hadir juga di Xbox dan Nintendo Wii lewat versi remake. Game ini bercerita tentang dua saudari kembar yang terjebak di desa terkutuk penuh arwah gentayangan. Senjata utama di game ini bukan pistol atau senjata tajam, tapi adalah kamera. Panjang permainan, kamu dipaksa ngadepin hantu dari jarak dekat karena harus memotret mereka buat menyerang. Disinilah rasa deg-degannya muncul terus. Karena makin dekat hantunya, makin besar juga damage-nya, tapi juga makin bikin panik. Hampir gak ada momen santai karena suara, visual, dan kemunculan hantu selalu bikin tegang. Dan yang bikin Fatal Frame 2 kerasa berat adalah suasananya yang sedih dan sunyi yang konsisten. Gak cuma bikin takut, tapi juga ada rasa gak tega dan ngeri barengan. Ini tipe game yang bikin tangan dingin, tapi tetap penasaran buat lanjut. Di list nomor 3 ada Hunting Ground. Hunting Ground adalah survival horror yang dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2. Game ini mengikuti Fiona Bailey yang terbangun di sebuah kastil aneh tanpa senjata sama sekali. Berbeda dari kebanyakan game horor, fokus utama Hunting Ground itu adalah bertahan hidup dengan cara kabur, bersembunyi, dan memanfaatkan lingkungan. Sejak awal, game ini langsung bikin pemain tertekan karena hampir sepanjang waktu kamu bakal diburu musuh yang gak bisa dikalahkan secara langsung. Rasa panik muncul bukan karena jumpscare, tapi karena kamu tahu musuhnya ada dan bisa muncul kapan aja. Bahkan saat jalan pelan pun rasanya tetap was-was. Uniknya ada di sistem anjing pendamping yang bisa bantu, tapi tetap aja nggak bikin suasana jadi aman sepenuhnya. Hunting Ground sukses bikin horor yang konsisten dan bikin capek mental karena rasa dikejar itu nggak pernah benar-benar hilang. Di list nomor 4 ada Rule of Rose. Rule of Rose adalah survival horror psikologi yang dirilis pada tahun 2006 secara eksklusif di PlayStation 2. Game ini berlatar di dunia simbolik yang aneh dan gelap, mengikuti Jennifer, seorang gadis yang terjebak dalam komunitas anak-anak dengan aturan kejam dan tidak masuk akal. Dari awal permainan, suasananya udah terasa salah. Musiknya pelan, lingkungannya suram, dan ceritanya penuh simbol yang bikin gak nyaman. Gak banyak jumpscare di game ini, tapi tekanan mentalnya kerasa terus karena kamu gak pernah benar-benar paham apa yang bakal terjadi selanjutnya. Rule of Rose itu bukan horor yang seru buat semua orang, tapi justru disitulah kekuatannya.
Ini game yang bikin pemain gelisah, bingung, dan kadang ngerasa nggak enak sendiri. Deg-degannya datang pelan tapi konsisten sampai tamat. Di list nomor 5 ada Siren. Siren adalah survival horror yang dirilis pada tahun 2003 untuk PlayStation 2. Dikembangkan oleh tim yang sama dengan Silent Hill, game ini berlatar di desa Jepang terpencil yang tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk, dengan banyak karakter dan sudut pandang cerita. Ketegangan di Siren datang dari gameplaynya yang pelan dan minim petunjuk. Kamu sering dipaksa sembunyi, jalan pelan, dan memperhatikan suara sekitar. Sistem sidejack yang memungkinkan kamu melihat dari sudut pandang musuh justru bikin makin tegang karena tahu bahaya ada di dekatmu. Siren itu bukan game horor cepat, tapi horor yang bikin napas ditahan. Dari awal sampai tamat, game ini jarang ngasih ruang buat santai. Sekali kamu masuk ke ritmenya, tiap langkah terasa beresiko dan bikin deg-degan. Di list nomor 6 ada Clock Tower 3. Clock Tower 3 adalah survival horror yang dirilis pada tahun 2002 untuk PlayStation 2. Game ini mengangkat kisah Alyssa Hamilton yang terjebak dalam perjalanan lintas waktu sambil diburu makhluk-makhluk mengerikan yang disebut subordinates. Berbeda dari horor lain, game ini lebih fokus ke kabur dan bertahan hidup dibanding melawan. Sejak awal permainan, rasa deg-degannya udah terasa karena musuh utama di tiap chapter hampir selalu mengejar tanpa henti. Kamu jarang punya waktu buat benar-benar tenang, karena kapanpun musuh bisa muncul dan langsung ngejar. Situasi ini bikin pemain harus cepat-cepat mikir, cari tempat sembunyi, atau memanfaatkan lingkungan. Clock Tower itu horor yang bikin panik secara alami, bukan karena kaget sesaat, tapi karena tekanan dikejar yang terus berulang sampai tamat. Bikin jantung kerja lembur hampir di tiap sesi main. Di list nomor 7 ada Kwon. Kwon adalah survival horror yang dirilis pada tahun 2004 untuk PlayStation 2, dikembangkan oleh From Software. Game ini berlatar di Jepang era feodal dengan nuansa mistis yang kental. Mengikuti beberapa karakter dengan sudut pandang berbeda di dimensi terkutuk. Dari menit awal, Kwon langsung terasa sunyi dan mencekam. Musiknya minim, suara langka, dan lingkungan jadi elemen utama yang bikin tegang. Musuhnya gak banyak, tapi kemunculannya selalu bikin gak nyaman karena datang di momen yang gak terduga. Kwon itu horor yang pelan tapi nempel. Deg-degannya bukan dari aksi cepat, tapi dari rasa sepi, gelap, dan ketidakpastian yang konsisten sampai cerita benar-benar selesai. Di list nomor 8 ada The Suffering. The Suffering adalah action horror yang dirilis pada tahun 2004 untuk PlayStation 2, Xbox, dan PC. Game ini berlatar di sebuah penjara di pulau terpencil yang berubah jadi neraka penuh makhluk mengerikan. Kamu berperan sebagai Thor, narapidana yang harus bertahan hidup di tengah kekacauan. Berbeda dari horor Poland, The Suffering langsung ngegas sejak awal. Musuhnya yang muncul terus, suasana brutal, dan tekanannya nggak pernah turun. Walaupun lebih ke action, rasa deg-degannya tetap dapat karena intensitasnya tinggi dan jarang ada momen aman. Yang bikin game ini tetap tegang sampai tamat adalah kombinasi horor visual, suara, dan tema psikologisnya. Main lama-lama bisa bikin capek, tapi justru itu yang bikin pengalamannya berasa total. Di list nomor 9 ada Obscure. Obscure adalah survival horror yang dirilis pada tahun 2004 untuk PlayStation 2, Xbox, dan PC. Game ini berlatar di sebuah sekolah yang berubah jadi tempat penuh teror, dengan sekelompok siswa sebagai karakter yang bisa dimainkan. Sejak awal, game ini langsung ngasih rasa terancam karena sumber daya yang terbatas dan musuh yang gak bisa diremehkan. Sistem pergantian karakter bikin kamu harus mikir siapa yang bakal dipakai dan siapa yang bakal disimpan. Karena kalau satu mati bisa berdampak ke jalan cerita. Obscure punya ketegangan yang konsisten karena rasa nggak aman itu terus ada. Walaupun bisa dimainkan co-op, horornya tetap kerasa dan bikin pemain selalu waspada dari awal sampai tamat. Dan di list nomor 10 ada Alone in the Dark: The New Nightmare.
Alone in the Dark The New Nightmare adalah survival horror yang dirilis pada tahun 2001 untuk PlayStation 2, Dreamcast, dan PC. Game ini mengangkat eksplorasi di sebuah pulau misterius dengan sudut kamera tetap ala horor klasik. Dari awal permainan, suasana gelap dan pencahayaannya yang minim langsung bikin tegang. Peluru terbatas, musuh sering muncul tiba-tiba dan kamu dipaksa main pelan sambil memperhatikan sekitar. Hampir gak ada fase santai karena rasa terisolasinya kuat. Game ini berhasil menjaga ketegangan sampai akhir lewat atmosfer dan pacing yang konsisten. Walaupun tampilannya klasik, rasa deg-degannya tetap dapat dan cocok banget buat horor PS2 era awal. Dan itu tadi 10 game horor PS2 yang menurut gua tegangnya kerasa dari awal sampai ending. Dan tentu saja list ini ada list versi gua. Dan pasti di luar sana masih banyak game horor PS2 lain yang menurut kamu lebih serem atau lebih ngena. Kalau kamu punya rekomendasi game horor PS2 favorit atau mau request tema video selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau videonya ngebantu, subscribe biar gak ketinggalan bahasan game lain, dan sampai ketemu di video berikutnya.